Nanya Dokter Jaya sotoy, panik gak tuh? Aduh. Ya udahlah, itu perkaranya Dokter Jaya yang udah dibentak-bentak di persidangan, dibilangin sotoy ya. Gue mah berdoa aja Pak, lu sehat-sehat ya. Pak Dokter Jaya, Pak Prof Jaya, sehat-sehat, bahagia selalu, serta mulia dah pokoknya ya Pak ya. Kagak ape-ape dah tuh, dibilang sotoy, dibentak-bentak, diapain, kagak ape-ape. Gue nggak ngebelain siapa-siapa, gue nggak yang percaya si A bersalah atau percaya si A tidak bersalah gitu. Gue masih ya pokoknya pengen tahu kebenarannya aja, masih di stand yang pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena memang masih banyak yang abu-abu gitu guys. Tapi gue juga rada sedikit ke-trigger nih gara-gara lihat video ini nih. Nih gue kasih tahu nih ya. Kalian menyaksikan teman kalian meninggal di depan mata kalian tuh. Dari kafe sampai ke rumah sakit kalian selalu bersama. Iya, Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi. Tapi seharusnya kontak kamu sama Hani, maksudnya dua orang yang lain. Saya udah bilang saya coba, tapi dia tidak merespon sama saya. Jadi Mbak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Kamu merasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Kamu ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana soalnya? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya mereka ulangnya hal itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali total. Jadi di luar itu banget sama kamu tuh dia banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya nggak mau kejar-kejar orang paksa-paksa ngomong sama saya orangnya kayak gitu, ya udah biarin aja. Kalau juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi, dia ngomong sama saya gitu. Tapi kan bukan saya yang cuekin dia. Apa iya kalian nggak suspek nama satu ini nih yang katanya udah nggak pernah ngehubungin lagi si J since kejadian itu? Kenapa yang disuspek cuman si J ya waktu itu ya gitu, yang sampai sekarang ditetapkan sebagai tersangka dan udah menjalani hukuman gitu. Tapi kan padahal di situ juga ada banyak tuh yang suspek sebenarnya, ada si H temennya juga yang bareng-bareng bertiga ya, pegawai kafenya juga gitu kan, bisa jadi mereka gitu. Tapi kenapa semua disetting seolah-olah ya kita semua memframing si J yang salah gitu. Nah kenapa gitu, terus kenapa cuma si J doang yang lie detector, kenapa nggak semuanya saksi dites? Kalau bisa ya PU, penasihat hukum juga dah kalau bisa ya gitu, semua saksi juga kalau bisa gitu, jangan cuma si J doang yang dites lie detector gitu. Cuma ini mah kan pemikiran-pemikiran sotoy aja, pemikiran-pemikiran bukan fakar ya guys ya. Kita pemikiran-pemikiran orang awam yang memang ya sekarang lagi itu yang happening dan lagi di up gitu. Jadi ya gue kepikiran aja, terus kemana itu si H gitu. Di dokumentari juga nggak ada, di wawancara gitu. Terus kayak sekarang nggak tahu kemana orangnya. Ya bisa jadi juga sih si H. Coba aja diselidikin kali ya, seru. Saya bukan sombong ya Bu ya, mohon maaf. Tapi saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun Bu. Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua Bu, Asia, Afrika, Australia. Indo-Pasifik Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensic, and science, itu CSI Bu, pemeriksaan itu. Saya presiden dari 3 benua selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Ya, saya presiden dan saya ini konsultan hakim di ICC International Criminal Court di Den Haag Bu. Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag Bu. Iya. Seperti kayak PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana Bu. Penasihat hakim di Den Haag. Jadi saya selama itu 3 tahun saya jadi konsultan hakim di sana. Setiap tahun saya berangkat ke Belanda untuk memberikan bikin aturan dan segala macam internasional Bu. Jadi sekarang percaya nggak Bu ya, kalau saya tuh mau menghancurkan reputasi saya gampang, saya buat salah aja Bu. Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi. Nah melihat pernyataan ini ya cukup miris juga ya, karena memang ternyata ada kepentingan diindikasikan ya, kalau dari podcast, dari video-video sidang yang sudah berjalan berbulan-bulan pada tahun 2016 sampai akhirnya putusan dijatuhkan, terus kemudian ada film dokumenter Ice Cold juga dan lain sebagainya. Indikasi kejanggalannya masih seputar sebenarnya kepentingan dari masing-masing pihak atau aktor ya di sini. Kalau kita bicara relasi kuasa itu sebenarnya apa sih motifnya? Nah, sampai sekarang tuh itu motif masih belum terkuak satu persatu ya. Banyak sekali katanya asuransi, katanya ada ini itu dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ya, kan tidak ada bukti yang sahih dan konkret juga gitu. Jadi tidak ada alasan kenapa sebenarnya seseorang itu mati, khususnya dalam kasus ini adalah Mirna gitu ya. Karena ya balik lagi, selama tidak ada bukti yang sahih, tidak ada bukti yang benar-benar valid 100% gitu ya. Ya sebab bagaimana orang tersebut terbunuh atau mungkin dibunuh gitu ya, itu tidak bisa kita kuak gitu ya. Karena sebenarnya
pembunuhan itu kan terjadi atas dasar motif ya. Nah sayangnya sampai sekarang motifnya belum ada, belum terbongkar istilahnya. Yaudah deh, ya semoga keadilan bisa ditegakkan ya di negeri ini sejelas-jelasnya, clear-clearnya, sebenar-benar seadil dan sebersih itu ke depannya. Semangat untuk para penegak keadilan yang menjunjung tinggi integritas dan juga menjunjung tinggi moral sebagai seorang manusia dan penegak keadilan. Warganet beromong-omong meminta agar kasus Jessica Mirna ini dibuka kembali. Bahkan sampai akunnya Pak Jokowi juga ikut diserbu. Setelah ditayangkan perdana pada 28 September, film dokumenter yang berdurasi 86 menit ini mampu menggoyahkan opini publik. Sebegitu kuatnya sosial media saat ini. Saat beredar kabar bahwa kasus ini akan dibuka kembali, ini adalah respon dari Kejagung. Saya menyatakan bahwa kasus ini telah selesai karena telah diuji 5 kali dalam berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan telah 2 kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ketut Sumedana yang merupakan Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejagung. Beliau juga menambahkan bahwa kita harus memahami yang mengenai asas hukum, yaitu res judicata. Jadi mau akun Pak D diserang 1000 kali oleh netizen sekalipun, kayak kasus ini nggak bakalan dibuka. Atau mungkin ada faktor X lainnya juga yang akan menolong kasus ini. Let's see. Tidak dilakukan pemeriksaan lie detektor kepada saksi-saksi yang Nah iya, gara-gara video ini lewat FYP gue jadi ikut mikir kenapa. Gue juga baru tahu loh ternyata lie detector itu cuma Jessica doang dan saksinya tuh enggak. Seharusnya justru kalau Jessica lolos kan saksinya juga harusnya dideteksi dong pakai deteksi kebohongan itu. Siapa tahu saksinya bohong, orang kemarin di film Ice Cold aja dia katanya lupa. Padahal menurut gue kayak itu tuh peristiwa bersejarah banget bisa lo lupa. Dan pas gue nonton nih podcastnya Deddy Corbuzier yang dia panggil Prof Edi kan bilang kalau misalnya waiter sama manajernya dipanggil ditanyain seputar penyajian kopi, SOP penyajian kopi Vietnam itu gimana. Kok pas di film dokumenternya dibilang lupa sih, aneh. Tapi ya udahlah, ya udah ini memang kasusnya kayaknya akan dibuka lagi. Tetap Jessica salah. Pokoknya Jessica yang paling salah. Dia adalah orang yang paling salah. Kenapa dia bisa dibilang orang paling salah? Dia salah kenapa harus balik ke negeri Konoha? Udah bagus-bagus dia di luar negeri, hidup tentram di sana pakai acara balik ke Konoha. Ya udahlah.